Jerapah itu dia lehernya bisa tengeng nggak? Serius? Iya. Di Morotai juga banyak yang bisa bergeser itu pulaunya. Enggak, namanya memang geser. Oh. Padahal aku juga udah melakukan ritual tersebut, tapi kayak I don't know the meaning behind that gitu. Baru tahu setelah riset Kamu memang anak kecil-kecilan. Jakarta Selatan. Bu, aku di Mojok. pacarmu. Oke, selamat sore kawan-kawan semua. Ya, di sore yang gerimis ini kita kumpul untuk sebuah acara sore santai bersama kepala suku. Langsung saja, Mas Putut, silahkan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berani menembus hujan. Dan yang belum saya kira tentu harus kita hormati ya, karena mungkin hujannya deras sekali. Pertama saya ucapkan selamat dulu, karena teman-teman itu sedikit dari 600 orang yang lolos magang di Mojok. Magang di Mojok itu memang agak susah. Bukan karena dipersulit ya, tapi karena kami ingin, terutama Mbak Prima ya, Mbak Prima itu ingin membangun satu mekanisme magang yang saya kira bagus sekali. Sehingga banyak sekali alumni magang di Mojok yang bisa bekerja di banyak media besar di Indonesia. Tidak harus kerja di Mojok. Yang paling penting sebetulnya saya mau tanya dulu. Ini kan sudah hampir selesai ya magang. Kurang 1 minggu. Kurang 1 minggu. Apa yang didapat oleh teman-teman? Coba, dari sana dulu. Kalau aku sih dulu sebelum masuk, kenapa terus kepikiran buat magang di Mojok, karena apa ya? Aku pikir kalau misalkan nulis daki-daki pakai teori aku nggak bisa gitu loh. Terus pas baca tulisan-tulisan di Mojok, oh bisa ya nulis semacam begini gitu loh. Nggak Sudah usah. bisa? Enggak, waktu itu Oh, sebelum oke. itu. Oh bisa ya nulis semacam gini gitu. Ya akhirnya, kayaknya aku coba nulis seperti ini. Akhirnya aku coba kirim ke terminal, Mas. Di terminal, terima 5, terus buka ada magang di Mojok kan. Oh pasti bisa lah. Aku daftar, ternyata keterima. Terus pas ketemu sama redaktur-redaktur, ternyata ya nggak semudah itu juga gitu. Yang terkesan kayak apa sembarangan gitu, ya udah nyinyir gitu kan. Tapi ternyata ya ada tekniknya juga gitu, harus tahu, argumennya juga harus kuat gitu. Pernah merasa kesulitan nggak untuk magang di Mojok? Awal-awal kan dicoba dulu, kalau aku di teman-teman di editorial coba seminggu nulis 5 dulu. Nah aku kan nggak biasa ritme kayak gitu kan. Tapi memang aku tipe yang pemalas sebenarnya, Mas. Akhirnya pas di situ dipaksa untuk coba deh. Itu pun belum tentu lolos ya? Belum tentu lolos. Aku aja baru 2 Mas yang lolos. Baru 2 lolos, padahal udah nulis berapa kali? 20-an mungkin. Berarti 10% ya? Tapi banyak yang nggak lolos, tapi setidaknya aku bisa ngelatih ritme nulis gitu. Iya benar. Itu yang penting juga. Ganti dong, satunya lagi. Aku sebagai sosial media admin. Oh, oke. orangnya. Berarti Anda pegang IG sama Facebook? Iya. Oke. Dan tentunya menjadi sosial media admin ini tentu tantangannya yaitu bikin caption yang panjang sih. Karena kan emang kalau bikin caption yang pendek itu kan kadang misleading sama pembaca. Kadang kayak abu-abu gitu. Jadi kayak emang itu yang bikin aku harus baca lagi sih. Baca artikel fullnya baru aku bikin captionnya, itu tantangan tersendiri. Oke. Thanks. Yang ku dapetin di Mojok tuh kayak perspektif juga sih, sama kayak Robi tadi gitu, bahwa aku kan liputan dan juga di Persma dulu gitu. Kayak kalau di Arena ya? Iya. Kalau liputan di Persma itu kan kadang-kadang serius gitu. Perlu kayak harus ada wacananya gitu. Kadang-kadang konflik gitu kan.
Tapi di Mojok gak selalu kayak gitu. Pas magang kamu menghasilkan liputan apa? Kalau aku liputan 2 kali itu pertama soal apa? Ada di Kalasan itu ada kayak pangkalan kuli gitu mas. Oke. Sama, Lolos nggak? Lolos. Sama jasa angkut Jasa angkut di mana? di Jogja. Oh, ini jasa angkut Iya. mobil itu Iya, ya? Dia pick up. ikut ke Kebumen. Pick up itu ya? Nah, Wih, kamu ikut sampai Iya. ini. sampai Kebumen. Kok boleh tuh caramu gimana? Ya aku chat aja terus bilang aku boleh ikut gak dibayar gak apa-apa, aku cuman pengen nulis gitu. Saya baca liputan itu. Bagus liputannya. Terus ada yang ditolak kamu di mana? Yang apa? Di Sarkem itu ya? Iya, sempat mau liputan Kamu Sarkem mau juga. ngapain lo di Sarkem? Apa? Aku pernah itu kan kayak dapat insight juga dari Ciprim, coba liputan yang matain stereotype gitu. Terus aku langsung mikir kayaknya bisa tuh liputan hal-hal yang ada di Sarkem tapi selain prostitusi Seksual. gitu, selain seksual. Apa gitu. yang kamu maksud misalnya? Kalau itu sebenarnya dapat info soal itu juga sih yang kayak pengajian-pengajian. Cuman aku sendiri nggak terlalu tertarik sama itu. Sebenarnya pengen coba cari yang lain, tapi pas di sana mereka defensif, jadi nggak jadi waktu itu. Nggak berhasil ya? Nggak berhasil. Oke. Tapi nggak apa-apa, lanjut. Sama dari reporter juga. Nah saya ya pengen aja bisa dan belajar banyak tentang gimana sih nulis berita yang bisa apa ya, teknik bertuturnya itu kayak fiksi atau kayak pakai sudut pandang orang pertama misalnya gitu. Ya dan itu benar-benar saya saya dapatkan di selama magang ini. Menghasilkan Ya, tulisan. Iya, kemarin Berapa? 3 Lolos semua. lolos semua. Wih, apa saja? Yang pertama itu tentang kuliner mahasiswa gitulah. Kuliner mahasiswa di Jogja. Iya, beberapa warung yang jadi saksi hidup beberapa mahasiswa gitu. Saksi hidup maksudnya gimana? Maksudnya penjualnya itu menyaksikan apa ya? Dari Yang- mahasiswa jadi dosen, Iya, yang apa contohnya nih? seperti itu. Liputannya yang apa? Kalau liputan biasanya saya baca. bakmi, apa? Kamu Apa? warungnya apa aja? Warungnya itu soto Mbah Marmo, terus Oke. bakmi Bu Heri sama bakmi Pak No di UGM. Saya nggak Itu. baca kalau ini. Ya, terus liputan Nanti yang, saya baca. liputan yang kedua sama Sidra tentang jasa angkut tadi. Oh, dua-dua ya. Berarti Iya. 2 reporter ya. Iya, karena Oke. dibilang Mas Agung. Di awal-awal 2 reporter, Iya. setelah itu satu Kamu reporter. ikut juga ngecat atau apa? Enggak. Jadi waktu itu kami bagi tugas. Dia yang ngecat, kamu yang motret. Oke. Ya, oke, lanjut. Oke, gimana pengalamanmu sebulan lebih magang di Mojo, Din? Ya itu karena saya liputan, ya capek di muter-muternya itu sih mas, sama nyari-nyari narsum dan bolak-balik bolak-balik ganti isu gitu loh. Atau kamu nggak dapat narsumnya? Dapat, kita keliling beberapa toko roti di Jogja dari yang rumahan sampai yang besar gitu. Tapi yang rumahan itu kemarin kita mau wawancara, alasannya bosnya lagi tidur, nggak mau diwawancara. Terus kalau yang besar itu minta pakai surat atau minta kerja sama Mojo dan lain-lain. Sedangkan kita itu waktunya singkat. Kerjasama dengan Mojo? Iya, Maksudnya kayak surat resmi dari Mojo? iya surat kerjasama semacam itulah, media partner gitu-gitu mas. Salah tangkep mungkin. Oke, makasih. Din, mau ada tambahan lagi? Udah, itu sih yang tak pelajari dari Mojo kayak Nah, kemarin sempat kena DB juga, Mas. Oh, Hampir tepar berapa? 2 minggu ya? 2 minggu saya 2 minggu survivor nggak aktif. DP. Tapi bukan karena magang kan? Bukan karena magang kan? Nggak tahu itu dapat nyamuk di mana. Oh, dapat nyamuk. Tapi 2 minggu sebelum kena DP itu saya muter-muter liputan sih. Tapi kalau muter-muter nyamuknya nggak bisa ngejar. Itu pasti pas di Kan kos-kosan pas itu. liputan kuli itu nongkrong. Oh iya. Nongkrong lama itu. Iya. Iya. Oke. Silakan Nona dari Seram Timur. Silakan De Ani. Jadi tertarik magang di Mojok karena bulan Desember tahun 2020 itu tulisan esai saya keterima di Mojok. Wah, Setelah- apa judulnya?
tentang yang harus disiapkan anak-anak dari Indonesia Timur kalau mau kuliah di Jogja. Nah, itu sebelumnya ditolak 3 kali dulu baru diterima sekali. Terus dari tulisan Mojok juga akhirnya keterima pelatihan penulisan di Pantau. Terus pas dapat info kalau di Mojok buka magang, akhirnya coba apply dan ternyata keterima di Mojok. Berarti reporter atau penulis. Iya. Kamu sudah menghasilkan berapa tulisan? 4 tulisan. 4 tulisan, Iya. semua lolos? Itu masih di terminal. Iya, lolos. Oh, masih di terminal. Tentang apa saja? Tentang perbedaan kerja di LSM, startup sama PNS, menarik yang mana. Terus bahas tentang pulau geser. Pulau geser. Pulau geser. Bacanya banyak nih. Iya. Di Morotai juga banyak. Yang bisa bergeser itu pulaunya. Enggak, namanya memang geser. Oh. Salah gitu. Ya, pulau geser di mana? Di Maluku Oh. ada. Pembacanya banyak nih kemarin. Apa yang menarik di situ? Saya belum baca. Saya lebih awalnya tuh mau cerita tentang pengalaman jadi anak pulau. Tapi jatuhnya jadi ini tulisan rekomendasi wisata gitu, tempat wisata. Terus sama tentang konflik Ambon, gimana generasi saya tuh pas lahir masih umur 2 tahun pas kerusuhan. Jadi kalau ditanya tentang kerusuhan nggak tahu ya. nggak tahu Berarti banget. kamu kelahiran tahun 2000 sekian. 96. Kalau kayak nulis konflik di Ambon gitu, apa komentar teman-temanmu dari Maluku, dari kampung? Ada nggak? Mereka kayak kurang tertarik sama yang itu konflik. Malah lebih banyak like-nya tuh yang di pulau gesernya. Oh, berarti lebih senang, lebih suka yang seneng-seneng daripada Iya, kayaknya. mengingat yang susah-susah ya. Iya. Oke. Ya, sip. Makasih ya Nia. Iya, sama. Nah, ini baru datang juga sekaligus kenalan. Kamu. Oh, tadi kamu. Udah ya, karena pakai ini ya. Sorry. Tapi boleh diulang siapa namamu? Ya. Nama aku Nabila dari Nabila, oke. Jadi kan sebelumnya mungkin background pendidikanku agak jauh dari penulisan gini. Iya itu? Kedokteran hewan. Iya. Ya. Kira-kira nih, tengu itu kalau sakit gimana? Biasanya tengu yang bikin sakit sih. Oh. Lanjut. Jadi ketika mulai magang di sini dapatnya banyak banget sih, Mas. Jadi kayak dapat mulai dari yang dasar-dasar, kayak mulai baru ngerti istilah selingkuh gitu-gitu juga baru tahu di sini. Terus kayak gimana sih cara nulis yang bagus atau gimana nggak cuma bagus tapi yang gampang dimengerti sama orang. Soalnya waktu itu mungkin yang Mas Davi bilang yang aku inget banget itu gimana cara nulis hal yang susah tapi jadi mudah kayak gitu. Itu yang paling aku ingat. Kamu dari kedokteran hewan kok bisa tertarik di media? Jadi kan aku emang hobi nulis. Okay. Terus ini kebetulan lagi libur magang dan libur koas. Karena aku lagi koas. Oh, udah koas ya? Iya, lagi koas. Okay. Dan liburnya itu kayak pas banget sama tanggal magang ini. Kayak jodoh banget sama magang ini. Kayak gitu. Sudah menghasilkan berapa tulisan? 12 kayak. Wih, sampai baca contekan ya. 12 tulisan. 12? Iya. Lolos semua? Enggak. Ini yang lolos aja, 12 Ini yang lolos. Iya. Berarti kamu menulis lebih banyak lagi sebenarnya? Lebih banyak lagi. Ada 20? Kayaknya. Atau lebih mungkin ya. Lebih, ya ya. berarti persentasenya tinggi itu. Ada yang soal hewan? Banyak. Apa coba judulnya? Coba kamu ngepek nggak apa-apa? Ada 3 kayaknya tentang hewan. Iya. Yang pertama itu tentang getirnya mahasiswa kedokteran hewan yang menghilangkan hewan peliharaan klien. Itu kayak pengalaman pribadi gitu. Kamu pernah menghilangkan apa? Gajah? Enggak, kucing. Oh, Kucing kucing anjing. yang mahal lagi ya? Enggak sih, tapi tetap aja kan kucing adalah hewan peliharaan orang. Dan, Iya, dan itu harus mengganti? enggak sih, tapi merasa bersalah. Oke. Ya. Oke, Bil, makasih aku Bil. mau tanya terakhir. Iya. Ini jadi perdebatan di teman-teman kontributor liputan soalnya, Mas. Kenapa bro? Jerapah itu, dia lehernya bisa tengeng nggak? Serius, serius boy. tenang. Ini jadi perdebatan tim kontributor liputan yang mereka sebenarnya mau ke kebun binatang untuk menanyakan, tapi belum sempat mumpung ada calon dokter hewan. Kayak semua hewan selain jerapah juga bisa tengeng. Tengeng bisa. Makanya dia mau bikin
koyo untuk leher jerapah. Iya, boleh. Oke. Bisa ya, kesimpulannya bisa tengeng ya. Bisa. Kecuali undur-undur. Silakan. Siapa namamu tadi? Yafi. Yafi. Ya. Yafi yang dari Magelang. Magelang. Sorry, kamu tadi dari Jogja. Jogja ya, Magelang. Nah, nanti kamu giliran yang lain. Oke. Kalau Mbak Aniati kan tertarik magang di Mojok karena tulisannya lolos di esai. Kalau saya kebalikannya, karena nggak lolos jadi saya nggak pernah lolos di esai. Sama-sama baik itu. Ya. Sama-sama baik. Nah, alhamdulillah. Lolos magang di Mojok aja udah luar biasa. Alhamdulillah 2 bulan magang di Mojok ini belum lolos juga. Belum lolos juga? Belum ngirim juga kebetulan. Belum Ya, ngirim? Waduh, kok bisa? Kamu di bagian apa? Penulis. Berarti sama Mas Davi ya? Sama Mas Seno? Mas Seno, Oke. ya. Kenapa bisa belum lolos? Udah bikin berapa tulisan? Esai di luar magang yang belum lolos. Kalau magang ini sama magang yang lolos udah 8 tulisan. Banyak dong. Sama 2 bulan ini. Kalau nulisnya mungkin 20 juga. Kurang lebih 20 juga. Persentasenya lebih tinggi dibanding siapa tadi, kamu ya? Nulis. Kan dia ngomong males dia. Wah, iya. Tapi dia nulisnya banyak. Hebat. Apa tema yang Anda tulis? Saya nulis tentang jangan gori. Jangan gori itu kuah gori itu ya? Jangan gori itu sayur nangka muda kan? Nah itu intinya tuh hidup tuh nggak harus ya jadi kayak jangan gori aja nggak apa-apa kayak gitu kayak. Artinya apa tuh? Misal kalau kita di warteg kayak gitu, jangan gori itu kayaknya kalau saya ya karena saya nggak suka jangan gori kayaknya jadi pilihan terakhir gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi kamu dijadikan pilihan terakhir nggak apa-apa? Iya. Kok malah iya? Iya kayak maksudnya tuh santai aja gitu hidupnya. Oke. Terus bahkan jangan gori itu kalau semakin diinget malah semakin enak gitu. Betul. Ya, Diinget kan, itu dihangatkan. Terus saya kayak perumpamaan ya kayak kita semakin banyak cobaan tuh semakin matang kayak gitu. Oke. Ya cuma tulisan-tulisan kayak gitu aja sih. Makasih ya. Oke, lanjut ke Sarah. Sarah, iya. Penulis. Juga, iya. Asal dari Rumah Jakarta? Di Jakarta. Oke. Iya. Jadi sebenarnya masuk Mojok itu, saya masuk magang di Mojok tuh karena penasaran sih. Sebenarnya ini rada mirip Ani juga. Aku pernah masuk ke esai juga dulu tulisannya. Yang judulnya apa? Pokoknya ngomongin Indomie 1,5 gitu. Sama ada ngomongin Vincent van Gogh yang pelukis dan cat kuning bla 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 gitu deh. Nah itu kan tulisan yang menurutku dua-duanya sangat personal gitu. Jadi aku masuk magang Mojok kemarin tuh dan kayak oke, aku akan menulis kayak semua kisah personalku akan aku jadikan tulisan, jadikan konten gitu kan. Nah terus tapi itu insight yang aku dapet pas baru mulai masuk magang adalah ternyata kita nggak bisa selamanya juga sih nulis soal personal gitu. Kalaupun menulis soal personal, ini aku ingat banget dari Mbak Au gitu. Jadi kayak walaupun kamu nulis soal personal, kamu harus bisa mengaitkan itu ke pengalaman kolektif gitu. Bahasa anak sekarang relate ya? Iya, nggak bisa relate gitu sama pembaca-pembaca lain gitu. Oke. Sudah menulis berapa? Yang lumayan banyak sih, cuma yang lolos cuma maksudnya 9 banyak. Ya. Tapi nulisnya banyak ya, 8, 9. Ada yang paling kamu sukai? Yang paling aku sukai, masa aku puas banget dengan tulisanku ini gitu. Sebenarnya justru malah yang ngomongin soal personal lagi sih. Ada judulnya Laki Sigaret dan Tahayul tentang menjadi baik-baik saja gitu. Jadi kan kalau di rokok itu ada satu yang batang tuh dibalik kan kadang-kadang. Iya. Aku juga gitu kalau aku ngerokok tuh aku ngebalik batang itu dan gitu. Dan itu nggak boleh diambil orang ya? Iya benar, dan itu harus dibakar terakhir. Terus ada yang pernah nanya, Sar kenapa sih gitu? Kok lu kalau lagi ngerokok ada satu yang dibalik? Terus kayak, oh itu tuh namanya Laki Sigaret gitu. Terus aku jadi penasaran kan, iya kenapa namanya Laki Sigaret ya? Akhirnya setelah aku telusuri, ternyata ini tuh jejaknya bisa sampai di Perang Dunia Kedua. Dulu pokoknya orang-orang yang bertempur di Pasifik itu ngerasa, wah kita nih bakal mati bro gitu. Jadi kayak mereka kalau lagi ngerokok, ada satu yang dibalik. Dan kalau mereka hidup cukup lama, sampai mereka bisa ngerokok itu, berarti mereka laki gitu. Jadi hence Laki Sigaret gitu kan. Oh, saya baru tahu itu. Iya, itu aku juga baru tahu gara-gara nulis ini gitu. Padahal aku juga udah melakukan ritual tersebut, tapi kayak
I don't know the meaning behind that gitu. Baru tahu setelah riset Kamu memang anak kecil-kecilan. Jakarta Selatan. Terus ya udah gitu deh. Sip, siapa namamu? Saya Hugo, Mas. Hugo. 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 Raffi Hugo. Oke, Go. Kamu dari mana? Saya dari Bandung, Mas. Oh, kuliah di? Di Universitas Katolik Parahyangan. Oh, oke. Kenapa kok tertarik magang di Mojok? Karena pertama saya tidak ada pekerjaan ya. Jadi Masih hitung-hitung. kuliah? Sudah lulus, Mas. Oh, Alhamdulillah. Okay. Hitung-hitung menambah portofolio. Saya dikasih tahu teman Mojok buka lowongan magang. Ya. Terus langsung saya coba apply. Asli Bandung? Enggak, Mas. Asli Medan. Nama ini? Nama marga? Bukan Batak, Mas. Oh, bukan Batak. Bukan Batak. Oke. Melayu. Oh, Melayu ya. Gimana, Go? Udah nulis ini apa? Dia bagian apa kamu? Konten kreator. Oh, Mas. iya. TikTok. Yang buat heboh kemarin itu. Kenapa? Ceritakan, Go. Yang Aku buat heboh nggak yang tahu mana, Mas? TikTok. Yang buat heboh yang mana, Mas? Yang mana? Yang buat heboh yang mana? Nggak tahu. Halo. Kok Begitu bisa ya. kamu milih medsos TikTok? Karena pertama saya nggak suka nulis, Mas. Kedua, Kedua, asik juga kamu ya. kedua apa ya? Teman-teman bilang sih katanya ide saya liar-liar, jadi saya ingin mencoba jadi konten kreator. Terus di TikTok kamu bikin apa? Biasalah, Mas, keseharian konten kreator ya. Kadang dibantu Zaki saya, Mas. Jaki. Oh. Dibantu Zaki. Oke. Iya. Ya, Jaki pertaruhannya sore ini. Kalau videonya nggak nongol di YouTube, berarti dia nggak lulus magang. Harus diulang lagi. Terus dibantu Jaki. Bantu Zaki Dan kadang-kadang bantuannya kadang nggak berguna ya? berguna sih, Mas. Oh, Secara jangan yang kualitas. bikin Jaki semua. Enggak, bukan, Mas. Oh, enggak ya? Kan Zaki waktu itu ke Surabaya seminggu ya? Mas? Iya, Seminggu. sama saya. Iya. Surabaya. Alhamdulillah yang paling tinggi view-nya pas nggak ada Zaki. Alhamdulillah. Oke. Oke, ini siapa Anda? Nama saya Lailan. Itu Naila, tolong. Naila. Lailan. Oke. Dari mana? Dari Medan, aslinya Medan. Medan? Batak? Ya. Apa ininya? Tambunan. Borunya? Hah? Tambunan. Tambunan. Iya. Kuliah di Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. jurusan? Desain interior. Oh, kok bisa tertarik magang di Mojok? Karena sebenarnya pengen itu sih, karena yang ilustrasi saya selama ini cuman bikin commission doang. Jadi pengen ada sertifikat magang lah kayak gitu. Oh, kamu bagian ilustrasi ya? Yep. Oke. Susah nggak jadi ilustrator Mojok? Enggak. Wih, mantap. Saya suka yang kayak gini nih. Nggak susah ya? Nggak ada tantangannya berarti? Aduh. Ada. Apa tantangannya? Kayak bikin apa ya? Cocok ke tulisan teman-teman sih, biar mewakili gitu covernya. Sama konten-konten medsosnya. Keren. Halo. Siapa namamu? Halo, Firda. Firda. Iya. Dari? Jogja. Jogja. Iya. Jogjanya mana? Jogja. Kota Jogja, Kecamatan Tegalrejo. Oh, Tegalrejo. Kuliah di? Di Visipol UGM. Wih, jurusan? Sosiologi. Sosiologi ya. Kamu di bagian mana? Di editor. Editor. Gimana pengalaman ngedit? Sebenarnya pengalaman ngedit tuh karena dulu sebenarnya waktu SMA sudah pernah jadi editor di majalah sekolah. Tapi waktu SMA itu hanya sekadar memperbaiki kayak huruf kapital atau tanda baca. Tapi sewaktu magang di sini saya tahu ternyata ngedit itu bukan sekadar memperbaiki tanda baca atau huruf kapital, tapi kita juga harus nalarnya tuh juga harus ini tulisan ini nyambung nggak, judulnya gimana, terus SEO juga gitu. Sip, sudah berapa tulisan yang kamu edit? Berapa ya, banyak. 20? Mungkin lebih. 30? Mungkin 20-an atau. Oh ya, oke juga sih. Sip, makasih ya Firda. Iya. Siapa namamu? Saya Amah. Alma. Ama. Iya. Dari? Dari Malang, Jawa Timur. Oh, Kerang Alam. Iya. Ama ini editor juga? Editor juga? Iya.
Kuliah di? UGM, FTP, Teknologi Pertanian. Kamu tahu nggak dulu plesetan TP itu apa? Gak tahu. Teknik palsu. Oh, itu. Karena satu-satunya teknik yang ada di sebelah Iya. timur jalan. Iya. Nek ra UGM radong mesti. Kalau ngedit gitu siapa mentornya? Prima. Prima langsung. Oh, Anda beruntung. Waduh. Soal dimentorin oleh salah satu editor terbaik di Indonesia lah. Terakhir ya. Oke, reporter, siapa namamu, Bro? Fadil, Mas. Fadil. Kamu dari mana? Asal dari Padang, Sumatera Barat. Oh, kuliah di mana? Di UGM, Ilmu Komunikasi. Oh, oke. Satu angkatan. Ya, satu angkatan. Ngeliput apa? Liputan tentang fenomena anak muda yang masih memiliki kebiasaan food waste, buang-buang makanan. Oh, berarti sama dengan Dina ya? Oke. Terus yang terakhir itu saya liputan sendiri tentang orang-orang yang peduli sama kucing jalanan. Yang lolos nggak tulisanmu itu? Udah baru tayang tadi siang. Tadi siang, wow Ya. selamat ya. Luar biasa. Kasih tepuk tangan deh. Ya Mas, makasih Nah Mas. ini di waktu yang tersisa magang masih ada? Mau liputan Sebenarnya lagi? ada mau wawancara liputan satu lagi tentang judi bola. Wih. Jadi sebenarnya Bandarnya atau pemainnya? jadi sebenarnya saya dikontrakan itu teman sekamar saya itu ya tiap malam sering saya lihat main judi bola gitu. Oh jadi pemainnya ya? Ya. Pelaku judi bola. Oke. Ya semoga disetujui oleh Agung. Sudah tak setuju. Oh udah. Ya. Cuma jangan fokus ini, maksudnya hidup dari judi bola. Maksudnya kalau bisa cari narasumber yang lain. Gitu. Jangan hanya satu narasumber. Iya. Kemarin sebenarnya tak sarankan wawancara Mas Putut gitu kan. Ngawur. Ya, gimana Go? Sebenarnya ini pertanyaan berantai, Mas. Mas Putut itu asli Bali apa bukan? Bukan, saya Bukan. dari Rembang. Berarti kamu nggak baca Wikipedia. Yang kedua, kalau teman-teman Mas Putut manggil Mas Putut, itu put atau tut? Teman ya. Teman Mas Putut. Ada yang put, ada yang tut. Sekarang ini kepsuk. Kepsuk. Kepala suku. Ya. Paling suka dipanggil apa, Mas? Anak panda. Anak panda. Oh, panggilan sayang saya. Terus apa ya? Kenapa Zaki beda sendiri, Mas? Nah, Jadi dia beda treatment dari saya atau beda gimana ya bilangnya? Ketika kita ke kantor, Zaki nggak ke kantor, ke Iya. Surabaya. Iya. Saya juga bingung karena gini, kalau pimpinan di Mojo itu kan ada semacam kayak pendampingan ya. Saya kebetulan mendampingi tim video. Karena saya kan host podcast. Jadi saya juga sempat heran, ini kenapa video yang daftar hanya 1 orang gitu. Karena kalau 2 orang lebih banyak orang yang beruntung. Karena hampir ketemu saya setiap minggu. Dan pasti ada banyak ilmu yang didapat. Karena ilmu itu kan tidak didapat dari kelas, tapi mungkin di dalam mobil, di perjalanan, atau setelah sesi kayak gini biasanya kita makan sambil ngobrol, sambil ejek-ejekan gitu. Nah Zaki itu khatam itu soal itu. Makanya dia ujiannya paling berat. Ini Kalian nih kan kalau nggak nggak ujian. jadi diunggah berarti Zaki nggak lolos. Kalian Kalau kan yang nggak lain ujian kan yang enak, lainnya. kalau yang lain enak pasti lolos lah magang. Zaki belum tentu. Karena dia langsung dengan saya maka ya beda treatmentnya, beda ujiannya. Dengan saya lebih berat. Nah, mengiyakan 1. Alasanmu milih Zaki apa? Padahal aku Dari dewe 10 sing anu. orang. Dari 10 orang. Apa Mas? Dari 10 orang yang pengen daftar videografi, kenapa hanya Zaki yang kamu terima? Soalnya Jombang. Jombang Nganjuk cedak ya. Tak lihat-lihat Mas dari apa Portofolio. CV-nya, portofolionya. Sebenarnya
nggak bagus banget amat nggak apa-apa. Yang penting manut dan ya gitu. Bisa diplokoto. Tapi Jaki ini keren. Keren. Maksudku di kita kan sering brainstorming ya kalau di video ya. Dia sering tanya, sering ngasih masukan gitu ya. Terus rajin anaknya. Dan yang saya agak iba adalah khasanah kulinernya itu miskin sekali. Sehingga saya harus merasa mengupgrade kapasitas lidahnya. Gitu. Dan yang paling unik Jaki ini ya, waktu kami tinggal di Batu Malang, saya satu kamar sama Jaki. Di tingkat 6, terjadi gempa. Gempanya parah, bro. Karena gempa, saya lari kan menyelamatkan diri dan Jaki masih asik main game. Gempa. Hah? Gempa Tamas. dengan masih santai gitu. Ya, gempa Tamas dan nggak segera bangkit dari. Waduh. Tapi oke dia. Ya. Baik, itu aja Mas. Oke. Terima kasih. Ya. Jaki suruh kesini lah Mas. Jak, kamu kesini. Oh iya, Zaki nih yang belum malah. Oh iya, kamu belum malah Iya, ya. Zaki belum. Oh iya. Terakhir. Sekaligus nanti kamu boleh tanya ke aku ya. Walaupun aku sudah tahu alasan kamu masuk, tapi coba diulangin lagi. Kenapa kamu pengen magang di Mojo? Karena ya emang waktunya magang dari kampus. Kan? Lurus kan? Terus ya pengen bosen di Jawa Timur, pengen main-main di Jogja. Jadi kamu pengen main-main ya sebenarnya, bukan pengen magang ya? Menambah ilmu. Wih, penjilat handal. Ya itu. Kamu gimana pengalamanmu selama dengan tim video? Dengan Mas Ali, dengan aku dan kawan-kawan. Kebetulan orangnya ada di sini ya, saya bilang menyenangkan, banyak ilmu yang saya dapat. Apa misalnya? Itu bekerja dalam kejaran waktu, kan ritme tayangnya seminggu harus 3 video terupload. Cara mengatasi itu biar kalau misalnya ada situasi yang nggak bisa kita prediksi itu ngatasinya harus nabung dan sebagainya seperti itu. Oke. Kamu boleh tanya kalau ada pertanyaan untukku. Wah, nggak ada persiapan ya Mas? Iya, nggak usah. Oke, ada lagi? Kalau enggak, ya silakan. Ngono ta, Jak? Iya. Bu, aku di Mojo. Pacarmu. Halo Dara. Jaki ini ya. Jaki ini pernah ya, kami udah masuk mobil, dia nyusul ke guest house, diantar sama ceweknya disuruh berhenti jauh banget. Dia pikir saya nggak lihat, terus dipotret sama Irul. Dil, gimana Dil? Baik Mas, sebenarnya karena saya juga suka sepak bola, jadi pas ngelihat Twitternya Mas Putut itu ya lumayan sering update tentang bola, terutama AS Roma. Jadi kamu suka kesebelasan apa? Liverpool. Oke. Liga Italia. Kalau Italia Inter Milan, Mas. Oh, kamu pilih yang sudah menang-menang ya? Ya, terus apa pertanyaanmu? Jadi saya penasaran aja. Yang pertama, kenapa Mas Putut lebih suka sama AS Roma? Apakah karena Totti atau Batistuta atau yang segala macam? Dan apa yang membuat pertama kali Mas Putut jatuh hati sama AS Roma gitu? Karena itu ada Juventini ya. Makasih, Saya Mas. jawabnya agak serius ini. Saya menyukai Roma itu sebenarnya sudah sejak lama. Tapi sebelumnya saya suka Fiorentina karena di situ ada Batistuta. Begitu Batistuta pindah ke AS Roma, saya langsung pindah ke AS Roma. Dan akhirnya Scudetto. Tapi tidak berhenti di situ karena iman seseorang itu kan diuji di saat yang buruk. 20 tahun ini buruk dan saya masih berdiri di samping Roma.